Oke, jadi sekarang kita akan membahas satu teorema di number theory, yaitu bahwa suatu bilangan A itu dapat direpresentasikan dengan perkalian dari beberapa prima, gitu. Oke, jadi kalau misalnya 6, dia dibuat dari 2 dikali 3. Kalau misalnya 8, 2 dikali 2 dikali 2. Kalau misalnya 7, ya 7, gitu. Jadi, teorema ini menyatakan bahwa suatu bilangan dapat direpresentasikan dengan perkalian bilangan prima. Nah, kita mencari bilangan prima apa saja yang membuat suatu angka, itu namanya faktorisasi prima. Jadi kayak gini, faktorisasi primanya adalah 23. Kalau 7, faktorisasi primanya adalah 7. Dan kalau misalnya satu contoh lagi, 10, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5. Oke, bagaimana cara mencari faktorisasi prima? Ya, kita bisa nyoba bilangan prima satu-satu gitu. Kalau misalnya berapa ya? 97. Kita coba bagi 2, nggak bisa. Bagi 3, nggak bisa juga. Bagi 7 bisa nggak bagi 7? 1, nggak bisa. Bagi 5, nggak bisa juga. Nah, karena nggak ada yang bisa membagi 97, berarti dia itu prima. Oke, contohnya jelek, kita coba contoh lain lagi. Kalau misalnya 26, oke, karena ini genap berarti bisa bagi 2, terus 13. Nah, ini faktorisasi primanya. Oke. Nah, terus sekarang apa sih gunanya kita nyari faktorisasi prima gitu kan? Nah, ini bisa dipakai untuk rumus keterbagian. Keterbagian bisa juga dipakai untuk nyari FPB dan KPK. Maksudnya keterbagian tuh kayak mana? Ini yang ada di artikel. Ada di artikel tentang rumus keterbagian. Bisa dicek. Nah, kalau untuk FPB dan KPK, gimana cara kita menggunakan faktorisasi prima untuk mencari FPB dan KPK? Nah, kita akan coba lihat di sini. Kita nyobanya 21 dan 14. Oke. Ini faktorisasi primanya 3 dan 7. Yang ini 2 dan 7. Cara nyari FPB-nya adalah kita ambil bilangan yang sama, yang di dua-duanya ada. Kalau gini kan berarti 7 di sini ada, 7 di sini ada, berarti kita ambil 7. 3 di sini doang. Di sini nggak ada 3. Berarti ini nggak, sama halnya kayak 2. 2 cuma ada di sininya nggak ada. Berarti FPB dari 21 dan 14 adalah 7. Kalau untuk KPK gimana? Kalau untuk KPK, kita ambil yang terbesar gitu. Maksud yang terbesar gimana? Ini contohnya kita ubah lagi misalnya, nah sebentar, kita bikin contoh baru. Yaitu 12 dan 18. Oke, berarti ini adalah 2, terus sisa 6, bagi 2 lagi sisa 3. Berarti 2 kuadrat dikali 3. Nah, kalau misalnya ada faktor prima yang sama, kita makainya di pangkat kayak gini. Bagi 2 9, bagi 3 3. Berarti 2 dikali 3 kuadrat. Nah, coba kalau FPB tadi gimana? FPB tadi yang di dua-duanya ada. 2. Kita ngambil yang 2 kuadrat atau yang 2? Nah, kalau yang FPB kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Kan ini 2 pangkat 1, berarti kita ambil 2 pangkat 1. Kalau kayak gini, kan dua-duanya ada. Kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Kalau semisal nanti di sini ada lagi, misalnya 7 gini, dia nggak diambil. Karena di sininya nggak ada. Oke.
Itu kalau untuk FPB. Kalau KPK gimana KPK? Nah, kalau KPK tadi kita ambil yang paling gede. Jadi misalnya ini 2, kita ambil yang paling gede berarti 2 kuadrat. Misalnya ini 3, ambil 3 kuadrat. Nah, ini lucunya KPK. Kalau misalnya ada 7 di sini, walaupun dia cuma 1, dia tetap harus diambil. Berarti 7. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada lain lagi, misalnya di sini ada 11, berarti 11-nya juga kita ambil. Jadi kalau KPK nggak harus ada di dua-duanya, pokoknya kita ambil semua. Tapi kalau misalnya double, misalnya di sini 7 kuadrat, di sini 7 pangkat 3, kita ambil yang paling gede, yaitu 7 pangkat 3 gitu. Itu cara mencari FPB dan KPK dengan faktorisasi prima.